Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Saifuddin dari Prodi TI kelas C semester 2 akan menjelaskan tentang macam-macam memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga dengan baik. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang terpenting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Memori biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu sirkuit elektronik yang mampu untuk menampung data dan juga instruksi program. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang bisa dijalankan dalam waktu yang sama, sekaligus juga jumlah data yang bisa diproses. Memori dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan fungsinya masing-masing, yang tentunya akan dijelaskan sebagai berikut. Memori dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori pendukung yang digunakan untuk menyimpan data. Yang pertama ada DDR. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat dari SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz kali 2 atau 133 MHz kali 2. DDR juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik menggunakan bus paralel yang sama dengan SDRAM, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM yang merupakan teknologi berbeda. Kedua, RDRAM. RDRAM adalah salah satu tipe RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. B menggunakan bus speed sebesar 800 MHz. C memiliki jalur data yang sempit 8 bit. D. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. E. RAM jenis ini menggunakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni PC600, PC700, dan PC800. Yang ketiga ada SRAM. A. Jenis RAM yang tidak menggunakan kapasitor atau dapat disebut juga dengan semikonduktor. B. RAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. C. Memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi daripada DRAM. D. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Yang keempat ada DRAM. A. DRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan
setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dan satu sirkuit terpadu. B. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU, agar data yang sudah tersimpan tidak hilang begitu saja. C. Lebih dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. D. Struktur dari DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit. Yang kelima, ada memori jenis FPM DRAM. A. FPM DRAM merupakan model DRAM paling lama. B. Masalah yang sering muncul dari SPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yaitu maksimum 50 MHz. Yang keenam, ada EEPROM. A. EEPROM merupakan kependekan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. B. EEPROM adalah tipe khusus dari PROM, Programmable Read-Only Memory, yang bisa dihapus dan dengan memakai perintah elektris, seperti juga tipe PROM lainnya. C. EEPROM dapat menyimpan isi datanya, bahkan saat listrik sudah dimatikan atau padam. D. EEPROM sangat mirip dengan flash memory yang disebut juga dengan flash EEPROM. Yang ketujuh, ada SDRAM. A. SDRAM bukanlah sebuah ekstensi dari seri EDORAM yang lama. B. Merupakan tipe baru dari DRAM. C. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz. D. Mode halaman DRAM dan EDO yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. E. SDRAM sekarang ini dapat berjalan dengan kecepatan 133 MHz, PC 133, dan bahkan hingga 180 MHz atau lebih tinggi. Yang kedelapan, ada EDORAM. A. Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan. B. Kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. C. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti flashback memori FPM RAM seperti FPM DRAM, EDORAM. D. Memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan 1.2 change untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka EDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Kesembilan, ada harddisk. A. Kapasitas merupakan kemampuan harddisk untuk menyimpan data. Satuan dari kapasitas ini adalah bit. Harddisk memiliki berbagai macam kapasitas. Ada yang 500 GB, 1 tera, 3 tera, dan seterusnya. B. Kecepatan putar yang dimaksud adalah berapakah kecepatan berputarnya piringan harddisk per menit. Satuan kecepatan putar ini adalah RPM. C. Harddisk yang banyak beredar sekarang rata-rata memiliki ukuran 3,5 inci. 10. Floppy drive. A. Floppy drive
diklasifikasikan sebagai drive dengan ukuran 3,5 inci yang cocok untuk semua tempat. B. Fungsi utama floppy drive adalah membaca floppy disket dan menulis data kepada mereka. C. Penggunaan komputer masih dapat menggunakan floppy drive dan disket untuk menyimpan data yang tidak membutuhkan banyak ruang. Dan floppy drive dapat digunakan di eksternal maupun internal dalam komputer. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.